Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema pilihan atau free will. Tertulis dalam kitab Ulangan 30 ayat 19 berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Tuhan menganugerahkan keselamatan dan rancangan damai sejahtera-Nya pada semua orang. Tuhan memberikan itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan menganugerahkan keselamatan dan perencanaan akan hal-hal yang terbaik dalam hidup siapapun. Tapi ingat, ada kehendak bebas pada manusia. Setiap keputusan atau pilihan yang kita ambil akan membawa hasil yang berbeda. Apakah kita mau patuh dan taat kepada ketetapan Tuhan? Apakah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya, menjalani sesuai kehendak-Nya, atau kita fokus pada hal-hal yang menurut kita sendiri terbaik buat kita, meski itu bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah kita memilih untuk menjalankan hidup dengan mendengarkan Tuhan, atau hanya berdasarkan keputusan kita terpusat pada diri sendiri? Itu semua adalah pilihan. Kesimpulan yang saya dapat adalah Tuhan memberikan anugerah-Nya akan keselamatan dan rancangan terbaik untuk hari depan pada semua orang. Namun kepada kita diberikan kehendak bebas atau free will untuk mengikuti atau menolaknya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang lain yang dirancang seistimewa itu. Apa yang ingin Dia buat adalah manusia dan bukan robot. Kehendak bebas seharusnya merupakan anugerah yang kita syukuri, karena dengan demikian kita bisa berkreasi dan bereksplorasi dengan leluasa, bukan hidup rata, datar, terprogram. Hidup menjadi menarik karenanya, sebagai bukti bahwa Tuhan bukan menjebak manusia. Bukankah Dia menyediakan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian atau kebijaksanaan bagi kita untuk memilih mana yang benar dan salah? Kitab Amsal 2 ayat ke-6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Tuhan kerap berbicara lewat hati nurani. Dia akan selalu mengingatkan siapapun yang mau mendengar suaranya. Firman-Nya memberitahukan dan memberi tuntunan agar hidup kita tetap berada dalam koridor yang benar. Bahkan Roh Kudus sudah diberikan untuk membantu kita dalam melangkah. Semua itu sudah disediakan Tuhan agar pilihan atau free will membuat hidup kita menjadi penuh warna dan menarik. Jangan sampai melenceng dari jalan yang benar. Sekali lagi, Tuhan bukan menciptakan robot, tapi manusia
yang mewarisi gambar dan rupa Allah. Sulitkah bagi kita untuk memilih yang benar? Alkitab mengatakan tidak. Dalam Ulangan 30 ayat 11 berkata, "Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Itu bukan di langit, bukan di seberang laut." Maksudnya tidaklah jauh atau sulit untuk diraih, tapi kenyataannya hal tersebut sangatlah dekat. Tuhan setiap hari berbicara kepada kita dengan banyak cara. Rajin membaca Alkitab akan membawa kita semakin tahu rencana Tuhan. Kita pun akan dibimbing langsung oleh Roh Kudus untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika firman itu menjadi rema dalam diri kita, maka hati kita akan berfungsi banyak untuk membuat kita peka mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Dalam kitab Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati kita haruslah kita jaga agar firman Tuhan tetap bertumbuh kembang di sana, karena disitulah terpancar kehidupan. Status, gelar, tinggi pendidikan seseorang tidaklah menjamin orang untuk berlaku benar. Mengaku sebagai pengikut Kristus pun belum menjamin orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika ia tidak mendengar firman-Nya, terlebih tidak melakukan firman-Nya, dan hanya fokus pada kepentingan-kepentingan duniawi saja. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh pada banyak hal. Ada begitu banyak lubang menganga di depan kita. Apakah kita mau melompat melewati lubang-lubang itu atau memilih untuk jatuh? Itu adalah pilihan. Pilihan dan keputusan kita hendaklah senantiasa didasarkan pada kehendak Tuhan, bukan atas diri kita sendiri. Kitab Ulangan 28 ayat 1 menjelaskan secara rinci mengenai berkat dan kutuk. Berkat apabila kita melakukan hal ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sementara kutuk akan jatuh bila demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Hidup ini penuh pilihan dan akan selalu berisi berbagai pilihan. Pilihlah untuk hidup seperti jalan yang diinginkan Tuhan dan nikmati senyum kasih-Nya sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan, di mana Dia akan senang terhadap setiap pilihan yang kita ambil. Sebaliknya, kita bisa saja memilih yang bodoh, dungu, lalu masuk ke dalam kematian. Pilihan manapun yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. Mana yang kita pilih akan menentukan seperti apa masa depan kita kelak. Memilih yang tepat akan mendapat berkat, tetapi memilih yang salah akan kutuk. Hari ini marilah kita tanya pada diri kita sendiri, keputusan apa yang akan kita ambil? Hidup penuh pilihan.
tetapi Tuhan sudah memberi jalan yang benar untuk diambil. Puji Tuhan, haleluya, amin. Dilanjutkan dengan istri saya. Berbicara memilih, artinya ada pilihan yang harus kita pilih atau kita lakukan. Kita memang diberikan kehendak bebas atau free will oleh Tuhan, tetapi ingat, ada resiko dan akibat di balik pilihan. Memilih dan menentukan sesuatu adalah karunia Tuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk memilih atau memutuskan sesuatu dalam jalan hidup kita. Kebebasan untuk memilih atau free will bukan saja membawa akibat bagi Adam dan Hawa, manusia pertama, tetapi juga bagi semua keturunan Adam dan Hawa. Bebas untuk memilih, kita boleh memilih percaya kepada Tuhan Yesus atau menyangkalnya. Kita juga boleh memilih hidup atau sebaliknya. Apapun pilihan kita, ada resikonya. Kita baca Yosua 24 ayat ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan kita berpengaruh kepada orang lain. Dalam Yohanes 4 ayat 37-38, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Pilihan kita berakibat bukan saja pada diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Bisa anak-anak kita, orang tua kita, dan sesama kita. Setiap pilihan yang kita ambil bisa berkat, bisa juga kutukan. Karena itu pilihlah yang baik, tolaklah yang jahat. Pilihlah kehidupan, keselamatan, bukan kebinasaan. Pilihlah Tuhan Yesus, jangan pilih dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.